semuanya, selamat datang di pembelajaran Psikologi Industri dan Organisasi. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai motivasi. Sebelum kita membahas inti teori dari motivasi, kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai kinerja seorang individu di dalam perusahaan ataupun organisasi. Pada dasarnya, motivasi bukanlah satu-satunya faktor yang akan mempengaruhi kinerja seseorang. Jadi, apabila individu ada yang kurang perform di dalam pekerjaannya, belum tentu karena motivasi yang dimiliki kurang, ataupun juga sebaliknya. Ada faktor-faktor seperti keterampilan yang dimiliki, insting seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan pekerjaan, kemudian level aspirasi atau tujuan yang dimiliki individu untuk bekerja, serta faktor-faktor personal seperti usia, pendidikan, dan background yang dimiliki oleh seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana mereka berkinerja di dalam sebuah perusahaan. Ada 3 faktor penentu kinerja seseorang. Yang pertama, kapasitas atau kemampuan mereka untuk bekerja. Yang kedua, kesempatan mereka untuk bekerja atau menunjukkan kemampuan mereka. Dan yang ketiga adalah keinginan mereka untuk bekerja atau yang kita sebut sebagai motivasi. Semakin tinggi dan berkesinambungan ketiga hal ini, maka semakin baik pula kinerja yang akan dimiliki oleh seseorang. Sekarang kita bahas mengenai motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, di mana motif mengacu pada keadaan organisme yang energi di dalam tubuhnya diarahkan secara selektif ke bagian-bagian yang ada di lingkungan atau kita sebut sebagai goals-nya. Dari sini kita melihat dalam sebuah motif ada 3 hal, yaitu energi, arah, dan juga goal. Arah akan mempengaruhi mengapa seseorang berperilaku atau menolak perilaku tertentu. Sementara goal adalah sebuah objek yang mana perilaku akan dituju oleh seseorang individu. Untuk informasi tambahan, goal sendiri terdapat beberapa jenis. Ada goal jangka panjang, ada goal jangka pendek, ada intermediate goal atau goal perantara antara goal jangka panjang dan goal jangka pendek, lalu ada substitute goal atau goal pengganti yang muncul ketika goal utama tidak terpenuhi. Ada 3 komponen dalam motivasi yang akan membedakan individu dengan motivasi tinggi dan individu dengan motivasi yang rendah. Yang pertama adalah arah. Apakah seorang individu secara terus-menerus bekerja mendekati goal yang ingin mereka tuju atau justru tidak? Yang kedua adalah intensitas, yaitu seberapa kuat dan besar energi yang dikerahkan oleh seseorang individu untuk mencapai goal yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah ketekunan, yaitu seberapa lama individu akan bertahan mengarahkan energi yang mereka miliki pada tujuan mereka. Kita bisa katakan bahwa setiap orang memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda, di mana kebutuhan ini merupakan situasi ketika individu mengalami kondisi yang kurang yang harus mereka penuhi dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut bisa berupa psikis, fisik, maupun juga sosial. Di perusahaan ataupun juga organisasi biasanya ada 3 area yang akan mempengaruhi motivasi seseorang. Yang pertama adalah organizational issue, biasanya berkaitan dengan struktur dan kebijakan perusahaan ataupun di dalam organisasi tersebut. Kemudian job issue biasanya berkaitan dengan pekerjaan mereka, terlalu mudahkah, terlalu sulitkah, atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah leader issue, yang biasanya muncul akibat gaya kepemimpinan atasan mereka di dalam perusahaan. Ada 4 teori motivasi yang akan kita bahas. Pertama, teori kebutuhan dari Maslow. Yang kedua, teori ERG dari Alderfer. Kemudian, 2 factor teori dari Herzberg. Dan yang terakhir adalah teori dari McClelland. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan teori hierarki dari Maslow. Dalam teori ini, ada 5 kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh individu secara bertahap. Pertama adalah kebutuhan fisiologikal atau kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan istirahat. Kemudian kedua adalah safety dan security dalam lingkungan perusahaan, contohnya bisa berupa asuransi kesehatan, kerja di lingkungan yang aman tanpa merasa terancam. Ketiga adalah belongingness, social, and love. Contohnya bisa memiliki rekan kerja atau tim yang enak diajak untuk bekerja sama. Yang keempat adalah self-esteem atau kepercayaan diri. Contohnya bisa reputasi yang baik dan capable dalam bekerja di suatu perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah aktualisasi diri, di mana seseorang menemukan kenyamanan terhadap karakter yang mereka miliki dan percaya diri untuk bisa membagi hal tersebut dengan lingkungannya. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika membahas teori Maslow. Pertama, karena seorang individu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mereka akan cenderung bergerak ke atas.
Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpuaskan akan memberikan rasa frustrasi, konflik, dan stres pada diri individu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan yang sudah terpenuhi akan berhenti memberikan motivasi. Sehingga hal yang akan memotivasi mereka adalah hal yang di atasnya kecuali di tahapan aktualisasi diri. Teori kedua yang akan kita bahas adalah teori Alderfer. Alderfer membagi kebutuhan ke dalam 3 kategori, yaitu eksisten setara dengan kebutuhan physiological dan safety di teori Maslow, kemudian relatedness atau setara dengan kebutuhan belongingness, lalu growth yang setara dengan kebutuhan self-esteem dan aktualisasi diri. Perbedaan teori Alderfer ini dengan teori kebutuhan Maslow adalah pada teori ini, apabila seorang individu terus-menerus gagal untuk memenuhi satu tahapan kebutuhan, individu tersebut akan berusaha memenuhi kebutuhan di tahap sebelumnya. Contohnya, seorang karyawan yang ditegur atasannya akibat tidak memenuhi target akan bercerita pada rekan atau keluarganya untuk mendapatkan emotional support. Tidak memenuhi target di sini adalah growth needs, dan bercerita adalah kebutuhan relatedness. Teori ketiga adalah two-factor teori dari Herzberg. Pada teori ini ada 2 faktor motivasi. Yang pertama adalah hygiene factor atau dissatisfier, contohnya seperti gaji, job security, kondisi di dalam pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah intrinsic condition atau satisfier motivation, seperti rekognisi, responsibility, kesempatan dalam berkembang dalam perusahaan. Pada teori ini, faktor-faktor hygiene tidak selalu memotivasi karyawan, tetapi mempertahankan situasi di mana tidak adanya ketidakpuasan pada diri mereka. Sementara kondisi-kondisi intrinsik dapat memberikan motivasi apabila sehingga nantinya mereka dapat membentukkan kekuatan motivasi di dalam diri karyawan tersebut. Teori dari McClelland menyatakan bahwa ketika muncul kebutuhan yang kuat dari diri seseorang, maka hal tersebut akan memotivasi dirinya untuk berperilaku dan dapat mendatangkan kepuasan. Ada 3 kebutuhan yang disampaikan oleh McClelland, yaitu kebutuhan achievement, kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan atau power. Sebagai contoh, individu yang memiliki need for achievement yang tinggi akan menetapkan sebuah tujuan dan berusaha keras untuk memperoleh kebutuhan tersebut dengan menggunakan keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki. Sementara, individu dengan need for affiliation yang tinggi akan menempatkan kualitas dari hubungan sosial dibandingkan dengan pencapaian tugas. Terakhir, individu dengan need for power yang tinggi biasanya cenderung berkonsentrasi dengan mempengaruhi orang lain ataupun menang di dalam argumentasi. Secara kesimpulan, masing-masing teori menjelaskan perilaku dari perspektif yang berbeda. Tidak ada satu teori yang sepenuhnya dianggap sebagai dasar dan dalam menjelaskan motivasi. McClelland melihat tidak adanya kebutuhan yang sifatnya rendah. Di sisi lain, need for achievement dan need for power tidak sama dengan faktor motivator yang disampaikan oleh Herzberg, kebutuhan aktualisasi dari Maslow, dan kebutuhan growth pada Alderfer. Perbedaan utama keempat teori ini, McClelland fokus pada kebutuhan yang muncul secara sosial. Maslow menawarkan sistem hierarki secara statis, sementara Alderfer melakukan pendekatan klasifikasi yang lebih fleksibel, dan Herzberg membahas faktor pekerjaan secara intrinsik dan juga ekstrinsik. Baik teman-teman, sekian penjelasan motivasi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.